Adakah konsep Trinitas dalam Quran? Apakah sudah menonton video yang berjudul Allah dalam Islam Tidak Sah? Dalam video ini kita akan membahas bagaimana Quran sebenarnya juga mempunyai konsep yang sama dengan Alkitab. Kata Allah atau God dalam Alkitab merupakan terjemahan dari bahasa Ibrani, Elohim, yang merupakan kata jamak dari kata Eloha. Namun kalau kita perhatikan baik-baik dalam Quran pun, Allah menggunakan kata ganti dirinya dengan menggunakan kata kami. Mari kita lihat salah satu contoh dari ayat Quran berikut ini. Maka kita bisa melihat bagaimana kata kami yang berarti jamak lebih dari satu dapat dipertukarkan dengan kata dia ataupun nya yang memiliki arti tunggal. Surah 17 ayat 1 Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dia adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dalam Alkitab kita dapat dengan mudah menjelaskannya ketika Allah menggunakan kata ganti, kami. Karena kita percaya pada Allah yang Esa yang mempunyai tiga pribadi, yang lebih kita kenal dalam doktrin Trinitas. Namun bagaimana kaum muslim dapat menjelaskan kata ganti, kami, dan dia, untuk Allah di dalam Quran? Lagi-lagi demi membela doktrin yang mereka anut. Maka para pakar Islam membuat alasan bahwa Allah SWT menyebut dirinya dengan menggunakan kata kami untuk menunjukkan keagungan. Seperti yang juga digunakan oleh para raja, ratu ataupun kepala negara DSB. Hal ini sebenarnya sudah dibahas dalam video saya sebelumnya yang berjudul Allah sulit lupa kalau dirinya tidak sah. Kata kami di sini biasanya disebut sebagai Royal We atau Hook Victorian We dalam bahasa Inggrisnya. Karena terbatas pemakaiannya pada seseorang raja, ratu, kepala negara, rektor universitas, dan sebagainya. Namun sayangnya mereka lupa bahwa ketika raja, ratu, ataupun kepala negara menggunakan kata kami, hal tersebut dikarenakan mereka mewakili negara dan rakyat yang mereka pimpin. Misalnya ketika mereka mendeklarasikan perang dengan negara lain, maka pimpinan negara tersebut mendeklarasikan atas nama rakyat. Demikian juga dengan rektor suatu universitas atau bahkan pimpinan lembaga departemen. Ketika mereka mengumumkan keputusan dan menggunakan kata kami, ini berarti keputusan tersebut merupakan keputusan yang diambil setelah berdiskusi dengan beberapa orang. Akan tetapi bagaimana dengan Allah SWT ketika menggunakan kata ganti kami? Siapa yang diwakilkannya? Apakah ketika Allah SWT menggunakan kata kami, maka Allah SWT juga sedang berbicara mewakili Tuhan yang lainnya? Lagi-lagi karena sudah kebakaran jenggot, maka pakar muslim kembali memutar otaknya untuk membela ajaran mereka. Mereka berusaha berargumentasi bahwa kata kami yang digunakan oleh Allah SWT adalah dikarenakan mewakili para malaikat. Secara sekilas argumentasi tersebut adalah benar, karena hampir setiap kali Allah SWT berbicara dengan malaikat di Quran, maka Allah SWT menggunakan kata ganti, aku. Namun hal ini tidak sepenuhnya benar. Karena dalam surah 2 ayat 34 ataupun surah 18 ayat 50, Allah SWT memakai kata ganti, kami, ketika berbicara dengan para malaikat. Sekarang coba Anda bayangkan ketika seorang raja mengatakan, kami telah memenangkan peperangan.
Apakah raja tersebut benar-benar pergi berperang sendirian ataukah dibantu oleh para jenderal dan pasukannya? Tentunya tidak mungkin sang raja memenangkan peperangan tersebut tanpa adanya bantuan sedikit pun dari para pembantunya, seperti jenderal dan pasukannya. Dengan mengatakan, kami telah memenangkan peperangan, maka sang raja mengakui kontribusi dari para jenderal dan pasukannya. Nah sekarang bagaimana dengan Allah SWT yang katanya Maha Kuasa? Apakah ketika Allah SWT berkata, kami telah menciptakan, itu berarti Allah SWT dibantu dengan para malaikat? Apakah Allah SWT tidak mampu menciptakan tanpa bantuan dari para malaikat? Bukankah Allah SWT adalah Tuhan daripada malaikat, dan para malaikat hanya akan bertindak sesuai perintahnya? Bukankah Allah SWT merupakan pencipta para malaikat? Bukankah Allah SWT yang Maha Kuasa tidak memerlukan malaikat, seperti para raja memerlukan para jenderal ataupun pasukannya? Sehingga jelas kata kami di sana hanya merujuk pada dirinya sendiri. Karena sudah makin terpojok dengan argumentasi yang ada, maka para pakar muslim akan berbalik merujuk pada ayat surah 112 ayat 1. Say, is Allah who is one. Qul huwa Allahu ahadun. Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Namun lagi-lagi hal ini sudah dibantah habis dalam video yang berjudul Allah dalam Islam Tidak Sah. Sekarang mari kita lihat dari surat 37 ayat 171 sampai yang berisikan pujian kepada Allah SWT. Namun perhatikan siapa yang sebenarnya sedang berkata-kata dalam ayat-ayat tersebut. Dan sesungguhnya telah tetap janji kami kepada hamba-hamba kami yang menjadi rasul. Yaitu, sesungguhnya mereka itulah yang pasti mendapat pertolongan. Dan sesungguhnya tentara kami itulah yang pasti menang. Maka berpalinglah kamu, Muhammad, dari mereka sampai suatu ketika. Dan lihatlah mereka, maka kelak mereka akan melihat azab itu. Maka apakah mereka meminta supaya siksa kami disegerakan? Maka apabila siksaan itu turun di halaman mereka, maka amat buruklah pagi hari yang dialami oleh orang-orang yang diperingatkan itu. Dan berpalinglah kamu dari mereka hingga suatu ketika. Dan lihatlah, maka kelak mereka juga akan melihat. Maha suci Tuhanmu yang mempunyai keperkasaan dari apa yang mereka katakan. Dan kesejahteraan dilimpahkan atas para rasul. Dan segala puji bagi Allah Tuhan seru sekalian alam. Jelas sudah dalam ayat-ayat di atas kalau Allah SWT yang berkata-kata kepada Muhammad, namun yang anehnya Allah SWT sedang memuji Tuhan. Bukankah ini jelas berarti terdapat dua pribadi Allah, yang satu memuji yang lainnya? Bahkan kalau kita melihat dari surah Al-Alaq atau surah 96, yang dipercaya sebagai surah pertama yang diwahyukan, kita bisa melihat di sana digunakan kata Tuhan, Rabb, dan juga kata Allah, yang merupakan kata tunggal untuk merujuk pada Allah SWT. Namun dalam ayat 17, Allah SWT tiba-tiba menggunakan kata kami untuk merujuk pada dirinya sendiri. Kita tahu bahwa kata Allah berasal dari kata yang sama dalam bahasa Arab. Sebelum munculnya Islam, Alkitab berbahasa Arab sudah menggunakan kata Allah dalam menerjemahkan kata Elohim. Sehingga klaim kaum muslim yang menyatakan bahwa kata Allah merupakan milik Islam adalah salah 100%. Karena seperti dikatakan sebelumnya, Alkitab terjemahan Arab sudah menggunakan kata Allah sebelum kelahiran Muhammad.
Dan kalau kita melihat pada surat 23 ayat 14, maka kita bisa melihat bahwa ada lebih dari satu pencipta. Perhatikan kata yang ditebalkan dan digarisbawahi dalam terjemahan Inggrisnya. Then we made the sperm drop into a clinging clot. And we made the clot into a lump of flesh, and we made from the lump bones, and we covered the bones with flesh. Then we developed him into another creation. So blessed is Allah, the best of creators. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka Maha Sucilah Allah, pencipta yang paling baik. Dalam terjemahan Indonesia memang tidak terlihat dengan jelas. Namun dalam terjemahan Inggrisnya akan terlihat bahwa ada lebih dari satu pencipta dengan menggunakan kata kreator yang berarti lebih dari satu. Sedangkan dalam terjemahan Indonesianya dikatakan bahwa Allah SWT adalah pencipta yang paling baik. Bukankah ini berarti ada pencipta lainnya? Dan dengan jelas dikatakan bahwa dalam surah 16 ayat 17 dan 20 dan surah 25 ayat 3 dikatakan bahwa hanya Tuhan yang dapat mencipta. Sebenarnya berdasarkan contoh-contoh di atas kita bisa melihat bahwa Quran telah menunjukkan tentang adanya pribadi Allah yang lebih dari satu. Dan dari kekacauan tentang konsep Tuhan dalam Islam kita bisa melihat bahwa Quran hanyalah karangan manusia yang hanya membaca Alkitab secara sepotong-sepotong dan mencomot ayat tanpa mengerti konsep atau doktrin yang terkandung di dalamnya.